pagi hari ini saya ingin membicarakan tentang ibadah, saudara-saudara, sehingga kita dapat melakukannya dengan benar. Makanya saya akan beri judul Agungnya Rahasia Ibadah Kita. Kemarin kita sudah belajar perbedaan antara ibadah umum dengan ibadah Kristen. Ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Namun hari ini saya ingin membacakan satu ayat yang menyatakan betapa agungnya rahasia ibadah Kristen. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saya sudah tuliskan dalam beberapa versi terjemahan bahasa Indonesia yang mengatakan demikian. Dalam terjemahan baru, saudara-saudara memperhatikan apa yang saya gariskan, yang saya garis bawahi, saudara. 1 Timotius 3 ayat 16 terjemahan baru, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, 1, dibenarkan dalam roh, 2, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, 3, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, 4, yang dipercayai di dalam dunia, 5, diangkat dalam kemuliaan. Sesungguhnya, nah, agunglah rahasia ibadah kita. Di sini dikatakan kita mengakui betapa besarnya rahasia kesalehan itu. Ini Alkitab yang terbuka. Jadi penulis dengan tema judul ayat yang terbuka. Kita mengakui betapa besarnya rahasia kesalehan, rahasia kesalehan itu. Jadi ibadah diganti kesalehan, saudara. Ia dinyatakan dalam daging, dibenarkan oleh roh, dilihat oleh malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercaya dalam dunia, diangkat kepada kemuliaan. Terus dalam terjemahan lama, dengan tiada terkira-kira besarnya rahasia ibadah kita, ialah yang dinyatakan di dalam tubuh manusia, dibenarkan di dalam roh, kelihatan kepada malaikat, diberitakan di antara segala orang kafir, dipercayai di dalam dunia, terangkat ke surga, terangkat ke dalam kemuliaan. Bahasa Indonesia sehari-hari tidak seorang pun dapat menyangkal betapa besarnya rahasia agama kita. Ia menampakkan diri dalam rupa manusia dan dinyatakan benar oleh Allah, serta dilihat oleh para malaikat. Beritanya dikumandangkan di antara bangsa-bangsa, dan ia dipercaya di seluruh dunia dan diangkat ke surga. Berikutnya masih ada beberapa terjemahan yang ingin kita tegaskan betapa besarnya, betapa agungnya tentang ibadah kita, walaupun itu masih berupa rahasia. Sungguh benar bahwa ajaran-ajaran benar yang Allah sudah nyatakan kepada kita sangat luar biasa. Saya baca di situ saja. Berikutnya, sungguh ajaran-ajaran yang benar yang sudah Allah nyatakan kepada kita itu sangat luar biasa. Dan rahasia yang besar dari kesalehan itu tidaklah terbantahkan. Kemudian, menjalani kehidupan yang saleh memang bukan soal mudah, agak sulit. Karena apa? Karena rahasia. Yang bahasa Jawanya demikian. Kabeh wong ngakoni, 1, yen pangibadah kita, yen pangibadah kita iku iki ngemu mewati gedhe banget.
cetane mangkene. Nomor 2, Gusti Yesus ngetinggal awujud manungsa. Nomor 3, kaleresane sineksenan dening Sang Roh Suci. Lan 4, disumurupi dening malaikat. Nomor 5, panjenengane kawakake marang para bangsa. 6, ditampa kelawan pracaya, ditampa kelawan pracaya dening jagat. Lan sing kepitu wis sinengkake menyang swarga. Dari ayat-ayat ini yang pertama kita akan bahas adalah rahasia ibadah. Saudara, banyak orang Kristen yang beribadah tapi menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu hal yang dilakukan tanpa mengerti maksud dari ibadah itu. Walaupun sudah dijelaskan, saudara, dan di dalam perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, ada 54 ayat yang menyampaikan tentang rahasia. Jadi Tuhan itu di dalam Yesus Kristus banyak rahasia yang tersembunyi. Dan rahasia ini itu adalah sebagai kemuliaan Allah. Karena Amsal 25 ayat 2 mengatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kalau manusia merahasiakan sesuatu, itu berarti ada sisi negatifnya. Dia salah, dia selingkuh, dia diam aja, dia sembunyikan, tidak mau cerita, tidak mau ngobrol gitu. Kadang dia hidup dalam sandiwara. Nampaknya tenang, aman, tidak ada masalah, tapi dalamnya itu kayak api neraka. Kalau iman rahasia itu manusia, tapi kalau Allah kita itu menyimpan rahasia atau merahasiakan sesuatu, itu adalah suatu kemuliaan. Itu sisi positif. Karena tidak semua orang diberikan anugerah di mana dia bisa melihat masa depan. Saudara kasih, contoh di Alkitab jelas, yang namanya Nebukadnezar bermimpi, Firaun bermimpi, tapi tidak tahu apa maksudnya. Maka muncullah untuk Firaun, Allah munculkan Yusuf. Untuk Nebukadnezar dimunculkanlah Daniel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari kisah ini rahasia itu hanya diberitahukan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang bergaul karib. Hari-hariannya dia setia selalu beribadah kepada Tuhan. Jadi dia tidak pernah ngatur, hari ini aku berdoa tapi tidak baca Alkitab, besok aku baca Alkitab tapi tidak berdoa. Tidak seperti itu, saudara. Orang yang beribadah kepada Tuhan, yang mengasihi, itu pasti mendisiplin diri. Ya banyak. Halo. Orang yang sungguh mengasihi, mencintai seseorang, itu pasti mendisiplin diri. Dia pergi kemanapun, dia tidak langsung, kalau dia sebagai seorang suami, dia tidak kemudian dekat-dekat sama wanita lain.
dia akan mendisiplin diri, tidak gampang kepencut. Apalagi mengatakan aku jatuh cinta lagi, tidak ada, saudara. Orang yang mengasihi pasti mendisiplin diri, menjaga diri supaya dia tidak terlukai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nah rahasia ini itu diungkapkan oleh Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Lalu Ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Layar berikutnya dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-10. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka memandang, melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, memang yang namanya rahasia itu hanya diungkapkan bukan kepada semua orang, ya kan? Pasti akan disampaikan kepada orang-orang tertentu. Yang pertama itu adalah orang yang dekat. Yang kedua adalah orang yang jelas membela, orang-orang yang bisa mengerti, saudara-saudara. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak disiplin, apakah kita akan mendapatkan rahasia Tuhan? Tidak mungkin, saudara. Oh, dia juga tidak berkomitmen, karena dia pikir ibadah itu hanya datang di tempat, di gereja. Dia tidak tahu tujuannya. Nah, disinilah kita mulai belajar. Lukas pasal 8 ayat 10 dalam terjemahan sederhana Indonesia bagian atau versi yang ketiga, kata Yesus, dulu manusia tidak diizinkan mengerti ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah. Tidak tahu. Mereka berpikir kalau ibadah ya aku penting datang muji ya muji, doa ya doa, pimpin pujian ya pimpin pujian, besok tidak datang. Saudara, apakah seperti ini disiplinnya? Jelas tidak, saudara punya kekasih di dalam Tuhan. Sekarang kalian sudah diberi izin untuk mengerti hal-hal rahasia itu. Ini Allah berbicara dalam Lukas pasal 8 ayat 10. Di situ ada murid-murid, ada rasul-rasul, rasul-rasul 12, murid itu banyak, saudara-saudara. Ya kan? Karena di dalam Lukas itu juga tertulis ada 70 orang murid. 12 rasul, 70 orang murid, dan orang banyak. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bukan 3 kelompok ini, enggak, tapi kepada rasul-rasul dan murid-murid, kepadamu gitu. Diberikan izin untuk mengerti hal-hal yang rahasia itu, tetapi untuk mereka yang lain, yang kebanyakan, istilahnya yang Kristen-Kristenan, istilahnya yang Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perubahan, Kristen yang tidak berubah, itu mereka yang lain tidak akan mengerti, saudara, hal-hal rahasia itu. Dan Tuhan selalu mengajarkan hal-hal itu melalui perumpamaan, supaya terjadilah tepat seperti perkataan Allah yang ditulis oleh Nabi. Apa itu?
meskipun mereka terus melihat keajaiban, mereka tidak akan menyadari apa yang terjadi. Dan meskipun mereka terus-menerus diajar, mereka tidak akan mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, dari sini kita dapat memahami apakah itu terlalu banyak orang Kristen yang mendengar tapi tidak memahami. Terlalu orang Kristen yang dapat merasakan kasih Tuhan tapi tidak bisa mengasihi Tuhan. Nah, Anda ada di mana, saudara? Saya berharap ketika kita melakukan ibadah, kita betul-betul benar-benar mengasihi Tuhan, sehingga saudara dan saya menjadi kekasih-kekasih Tuhan, sehingga rahasia Tuhan akan diungkapkan, rahasia yang tersembunyi, rahasia yang agung, yang tak terkira-kira, itu diungkapkan oleh Allah dalam hidup ini. Sehingga ketika saudara beribadah, saudara dapat merasakan kehadirannya, saudara dapat diberkati, saudara dapat merasakan sukacitanya, saudara dapat merasakan kebenarannya, dan saudara merasakan damai sejahteranya. Banyak orang Kristen beranggapan kalau dia diberkati secara materi, itu berarti Allah berkenan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu tidak salah, tapi itu belum selengkapnya benar. Sebab di sana dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan ngombe, tapi kebenaran dan sukacita dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan berkenan, itu adalah perkara-perkara yang rohani yang dimunculkan. Yang jasmani nyusul. Kalau yang jasmani dulu, baru yang rohani, itu kurang tepat, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Karena pengalaman dari Abraham, ketika dia dijanjikan anak, bahkan keturunanmu akan memenuhi bumi ini, dia tidak dapat anak secara fisikal saat itu. Setelah ditunggu, umur 100 tahun baru dia dapatkan Ishak. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, artinya adalah mentalitasnya dipersiapkan dulu, hatinya dipersiapkan dulu, saudara. Kalau tidak dipersiapkan, nanti akan menyesatkan. Nah, agungnya rahasia ibadah kita. Hari ini kita akan bahas poin yang pertama adalah ibadah itu dianggap agung, dianggap tak terkira-kira, saudara, dianggap ajaib, saudara, karena mengandung janji Tuhan. Bahwasannya janji Tuhan tidak ada yang gagal, tetapi janji manusia terbatas adanya. Ya, poin yang kedua, itu di dalam ibadah ada kehadiran Tuhan, makanya dianggap agung, maka dianggap besar kuasanya, saudara. Dan yang ketiga, dalam ibadah itu ada kekuatan yang tak terkirakan. Apa ada ayatnya? Jelas ada, saudaraku. Kita akan masuk hal yang pertama.
Bagaimana melatih dirimu untuk beribadah? Saya munculkan gambar ini, saudaraku yang terkasih. Coba diklik lagi. Terus ini, bagaimana melatih manusia roh? Atau ibadah itu apa sih? Merenungkan, menaati, melakukan, menomorsatukan firman Tuhan, dan berdoa dalam bahasa roh. Ini dalam gambar, sehingga kita menjadi orang yang kuat, saudaraku. Nah, bagaimana kita melatih diri kita beribadah kepada Tuhan? Saudara ini kekasih di dalam Tuhan, bagi kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tentu akan merasakan hadirat Tuhan, dan akan terasa berbeda antara ketika datang ke rumah Tuhan atau gereja, yang mana mungkin membawa beban yang berat, dan setelah pulang ibadah akan merasakan suatu kelegaan. Artinya roh yang menekan roh kita itu lenyap, sirna, hilang. Ada seorang rekan hamba Tuhan menegaskan bahwa ibadah itu sebagai investasi tentang hal-hal surgawi, dan bahwa keselamatan itu gratis, tetapi untuk diberkati ada harga yang harus dibayar. Pujian, syukur, ketaatan merupakan salah satu korban yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Nah, sekarang saya akan masuk ke lebih tegas lagi. Ibadah mengandung janji. Itu tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Apakah itu? Saudara-saudara, saya membacanya demikian. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, saudara. Jadi ibadah supaya sejati itu harus melatih diri, saudara. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Janji apa? Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pernah memperhatikan para atlet? Salah satu ciri khas yang melekat pada diri mereka adalah bagaimana mereka mendisiplinkan diri. Saya masih ingat pertandingan Mike Tyson dengan Douglas, Buster Douglas, petinju yang tidak pernah diunggulkan, namanya Douglas, saudara. Pertandingan itu terjadi di Tokyo, Jepang. Ketika Tyson menganggap enteng, tidak berlatih, tidak mempersiapkan diri, artinya tidak disiplin untuk mau bertanding. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah yang terjadi? Akhirnya Mike Tyson di ronde yang ke-10 di-KO oleh Buster Douglas. Padahal itu petinju yang tidak diunggulkan, tapi bukan petinju sembarangan, saudara yang terkasih. Akhirnya Mike Tyson kalah
dan kemudian stres. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kenapa? Mike Tyson tidak disiplin dalam berlatih. Mereka memiliki jadwal latihan yang teratur, tapi Mike Tyson asal saja. Yang sistematis, mereka tidak perhatikan dan terstruktur. Itu adalah hal yang sangat jelas. Supaya menjadi ibadah yang diberkati, menjadi ibadah yang sejati, itu harus melakukan latihan. Dan latihan itu harus disiplin. Selain itu, Mike Tyson pun tidak boleh memakan makanan sembarangan dan meminum minuman yang sembarangan. Tapi Mike Tyson harus memakan makanan yang mengandung gizi yang memadai, vitamin yang terbaik. Nah, di Amerika vitamin yang terbaik untuk para atlet itu namanya USANA. Saya pernah jadi membernya, tapi sehubungan USANA itu harganya mahalnya nggak berturunan. Satu pil ada yang 5.000, 6.000 sampai 12.000 satu biji. Saudara, ya kesulitan karena member ada aturan mainnya. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, mereka pun harus memiliki jadwal istirahat yang cukup sehingga kondisi fisik mereka tetap fit. Tapi orang Kristen sekarang enggak. Kalau bisa nangkep saudara, sehingga tidak menjaga kondisi fisiknya. Pengajaran gereja di sini campur pengajaran tetangga, campur lagi dengan pendakwahnya yang lain, kamu akan bingung, saudara. Kalau gereja yang baru pasti yang manis-manis, saudara lagi. Yang enak-enak, saudara. Tidak ada teguran. Jadi kalau saudara-saudara yang senangnya hanya tilus-lus, cari gereja yang baru, atau enggak gereja yang satu isinya hanya nawarkan berkat terus. Karena dia lagi cari jiwa, tapi tidak meningkatkan kualitas mentalitas rohani jemaat. Saudara yang kasih juga. Apabila mereka melanggar hal-hal itu, bisa berakibat pada kemampuan mereka saat bertanding. Mereka tidak bisa bertanding dengan maksimal. Sebaliknya, mereka akan dapat dipastikan kalah. Rasul Paulus menegaskan pada Timotius agar di dalam 1 Timotius tadi, agar latihlah dirimu beribadah. Kata latih berasal dari gunaso, dari kata jin. Kata ini memiliki kesamaan arti dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh seorang atlet. Ini berarti seorang anak Tuhan haruslah memiliki disiplin rohani yang baik. Ia harus melakukan hal-hal yang mendukung pertumbuhan rohaninya, tapi harus membuang hal-hal yang bisa menghalangi pertumbuhan imannya. Jadi kalau dia hidup kelihatannya rohani, utang nang dindi, orang pernah bayar, ataupun merugikan orang lain terus menerus, kira-kira dia akan diberkati atau enggak? Enggak, saudara. Walaupun penampilan, wah mobil baru, wah sepeda motor baru, wah rumah baru,
Selidik punya selidik, kredit saudara. Dan setelah kredit berkali-kali dikejar sama debt collector. Lah kenapa? Lah orang bayar-bayar saudara. Yang harusnya awal bulan dia harus setor, dia tidak setor. Dia harus bayar cicilannya, dia tidak mencicil. Tapi dia sedang mengalami mencicil, saudara. Saudara ngerti maksud saya? Harusnya mencicil uang supaya tidak kolektor dadakan. Dia tambah sedang kondisi mencicil, saudara. Mencicil itu maksudnya mendelik karena berkatnya terbatas. Saudaraku, berdasarkan konteks ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa kita harus terdidik secara baik pokok-pokok iman atau dasar-dasar keyakinan dalam ajaran yang sehat yang diikuti. Ini berarti harus memiliki komitmen untuk mempelajari firman Tuhan dengan baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus juga mengingatkan bahwa disiplin ini akan membawa keuntungan bagi kehidupan kita. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi latihan bahadani itu membawa keuntungan bagi fisik kita saja. Maka latihan rohani juga akan membawa keuntungan bagi kerohanian kita. Tapi terus sampai ke jasmani. Kenapa? Itulah rahasia ibadah. Saudara dikasih di dalam. Orang sakit banyak cari dokter. Tapi orang yang tahu beribadah, dia akan mengerti penyakit itu apa dan bagaimana mengatasinya, saudara. Sehingga dia tidak akan mengalami pemborosan karena dia tahu, didoakan, dirasakan, Tuhan ungkapkan rahasianya. Kamu hanya kena penyakit ini. Jadi orang percaya tidak akan ketakutan dengan penyakit, saudara-saudara. Dia akan tahu. Bahkan ada di antara hamba Tuhan yang sakit tidak mau minum obat. Tapi bukan nganuk. Nganuk maksudnya tahu enggak? Samar mati ora apa-apa. Bukan gitu, saudara. Dia tahu kehendak Tuhan dan dia berdoa. Tengking penyakit itu. Saya ingat pendeta senior HR Sinduk. Dia adalah seorang pendeta pendoa. Karena dari jam 3:30 dia bangun, jam 10 baru selesai. Dia berdoa. Sarapan paginya jam berapa? Ya tentu setelah jam 10. Dia berdoa sedemikian rupa sehingga yang sakit, dia sakit tetap bertahan dalam doa, sakitnya hilang sendiri, saudara. Bapak Ibu saudara ingin dikasih, ada 5 hal untuk melatih kita beribadah kepada Tuhan. Dari ayat 7 dan 8 tadi, dari Timotius 4, itu jelas 2 kali. Jadi ada penekanan yang penting, melatih ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Ada 5 hal.
melatih dalam ibadah. Saudara yang terkasih, yang pertama, latihlah dirimu beribadah dengan membaca firman Tuhan. Banyak orang Kristen baca Alkitab, doa Tuhan, tunjukkan ayat yang tepat buat saya. Kemudian dia baca Alkitab. Selesai 1 pasal, 2 pasal, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami. Dan kemudian dia beraktivitas biasa. Firman Tuhan tadi apa? Tidak tahu, saudara. Nah, ini itu adalah kebiasaan yang memasgulkan, yang diadakan setan untuk menipu saudara-saudara Kristen. Harusnya tidak seperti itu. Kita latihan beribadah dengan baca firman itu apa? Karena firman Tuhan atau Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Tiap manusia tidak hanya memiliki jasmani yang perlu diberi makan, tetapi rohnya juga perlu diperhatikan untuk diberi makan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ketika kita membaca firman, tidak semua terus terampil untuk memahami firman Tuhan itu. Maksudnya jelas saudara. Jadi kalau kita nggak tahu gimana, cari tahu, selidiki, sehingga pikiran kita terarah kepada firman Allah. Dan firman Allah yang mengarahkan pikiran kita itu menjagai hari itu dari pencobaan-pencobaan apa yang kita tulis dalam kitab suci. Dan itu bisa juga menjadi tuntunan dalam hidup kita untuk mengarahkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Umpamanya, jangan beri tempat buat iblis, saudara. Ada yang langsung paham, ya kan? Tapi ada yang menganalisa, nah tempat itu apa? Padahal rumahku kamarnya 3, kamar mandi 2, ruang tamu 1, dapur 1. Semua sudah bersih dan kemudian tidak ada porsi yang disediakan untuk iblis untuk duduk. Saudara, bahkan kamar setiap ruangan sudah tak kasih salib Yesus. Katanya salib Kristen polos ini, saudara. Kalau salibnya orang Katolik ini ada kayak orangnya gitu, saudara. Buat saya nggak masalah, saudara. Sudah dikasih semua. Nah, kapan aku memberi tempat buat iblis? Enggak. Tapi ketika dia dengar berita, kamu dirasa di sana, katanya begini-begini, langsung merah matanya, marah. Dia tidak tahu bahwa yang memberi tempat buat iblis itu bukan tempat duduk, tempat tidur, bukan kamar, ya kan, saudara? Yaitu kita menyikapi segala sesuatu dengan emosi itu adalah memberi tempat buat iblis. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kita melatih diri beribadah dengan membaca firman. Membaca bukan untuk mengetahui, tapi membaca untuk menilai diri sendiri dan mengubah diri
diri sendiri serta bersikap seperti yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan terbiasa melatih diri membaca, memakan firman Tuhan, jiwa kita akan terhindar dari kebobrokan dunia ini, ketidakjujuran, ketidaksetiaan, pikiran-pikiran kotor, segala perilaku jahat dunia lainnya. Semakin kita rajin makan, semakin kita kuat di dalam Tuhan. Ya kan? Tidak mudah dipengaruhi. Ada berita tetangga ada 3 yang mati karena corona. Saudara-saudara langsung ketakutan. Tidak tidur, tidak keluar. Saudara pilih kasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan jelas untuk latihan. Amin. Saudara jangan mengambil sikap yang apatis seperti ini. Kita harus mengambil sikap yang optimis bahwa mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Amin. Adakah orang yang tidak pernah keluar itu tidak kena corona? Waduh, banyak. Apakah ada orang yang bersihnya luar biasa itu tidak kena corona? Enggak. Negara yang terbersih katanya Eropa, tapi corona juga merajalela di sana. Yang terkotor katanya Cina, itu memang jadi sumber, tapi bukan karena kotornya corona merajalela, tetapi karena sumbernya dari sana. Jadi ketika kita mempelajari firman Tuhan, bukan supaya saudara mengerti dan mengetahui, tapi saudara praktekkan dalam hidup ini. Tuhan berkata, 1-2 orang berhimpun atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara boleh jangan diri orang-orang, tapi ketika saudara berseru, doamu dijawab oleh Tuhan. Jadi disinilah kita melatih diri kita, menata pikiran kita supaya sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, latihlah dirimu beribadah dengan berdoa. Karena dalam ibadah itu ada firman, ibadah itu ada doa. Saudara itu kasih di dalam. Orang Kristen mengenal berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Tetapi apakah sudah semua orang percaya bernafas di dalam Tuhan? Orang percaya perlu mengetahui bahwa berdoa bukanlah sesuatu yang membosankan. Karena dengan berdoa kita sedang berada dalam sebuah hubungan dengan Sang Pencipta hidup ini. Di dalam doa kita sedang berbicara dengan Pencipta yang begitu mengasihi kita. Bahkan di dalam doa kita menerima banyak manfaat yang Tuhan berikan. Saya ambil 2 contoh saja. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita sudah baca firman, kemudian kita doa. Ketika kita doa, kadang pikiran ini dibuat khawatir. Tetapi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, merasakan akan hadiratnya, dan itu mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, sehingga kita mengalami kesukaan.
kita mengalami sukacita, kita mengalami damai sejahtera, kekhawatiran itu akan sirna dalam hidup kita. Nah, itulah rahasia ibadah, saudara sekalian. Ketika kita berdoa juga ada kesembuhan. Yakub pasal 5, 14, 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, maksudnya menyembuhkan. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jadi ketika kita berdoa, firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan melakukannya. Sehingga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ayatnya di sini. Doa yang lahir dari iman itu menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara diri berkasih, latihlah dirimu beribadah dengan menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Ini yang ketiga. Seberapa orang kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan? Adakah puji-pujian yang kita naikkan hanya semata-mata karena sebuah kewajiban atau sebuah tanggung jawab yang membawa hukuman jika tidak dilakukan? Itu hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Tapi ketika pengalaman saya, ketika puji-pujian itu muncul, rasa takut hilang, rasa khawatir hilang, bahkan bisa membuat orang sakit itu sembuh, atau kesembuhan terjadi di dalam dirinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan ketika puji-pujian disampaikan, setan yang merasuki seseorang pun bisa pergi. Bukan orangnya yang pergi, tapi roh setannya yang pergi, roh jahatnya yang pergi. Karena puji-pujian itu menghadirkan Tuhan di tengah umat. Dan ketika dia hadir, saudara berkasih, pasti sesuatu perubahan terjadi. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Itu Ibrani pasal 3 ayat 15. Saudaraku yang dikasih, ketika kita memuji Tuhan dengan segala ucapan syukur, setiap hal berat, tantangan yang ada dalam hidup ini akan terasa lebih ringan di dalamnya. Karena ucapan syukur mendatangkan kekuatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan manusia. Malah keluh kesah hanya akan membuat sebuah beban semakin dirasakan berat dan besar. Makanya orang Kristen dilatih untuk belajar bersyukur dan mengeluh, saudara. Ada berkat sedikit bersyukur, berkat besar bersyukur, berkat tanggung bersyukur. Dikasih sedikit ngeluh, kasih lebih banyak ngeluh. Kira-kira ada orang yang mau ngasih lagi? Stop. Kurang sah lah menopo, tidak ada ucapan syukur. Dikasih sedikit bersyukur, kasih banyak bersyukur. Kira-kira kalau mau ngasih sedikit gimana? Lebih dari sedikit berani? Saya yakin berani, saudara. Ya kan? Karena kita tahu dia bersyukur.
Tapi kalau dia ngeluh, orang mau ngasih, cuma daripada ngeluh kurang usah nih. Itu saudara indikasi sejarah Tuhan. Lah ibadah itu juga menaikkan puji-pujian dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika ucapan syukur itu terjadi, maka hal yang ajaib, hal yang disebut namanya mujizat, hal yang supranatural atau yang spektakuler itu akan diadakan oleh Tuhan. Makanya agunglah betapa besarnya rahasia ibadah orang Kristen. Yang keempat, saya akan berhenti sampai yang kelima. Yang keempat, latihlah dirimu beribadah dengan bersekutu, saudara. Sudahkah Anda bergabung dalam persekutuan orang percaya? Jika jawab saudara belum, maka segeralah cari persekutuan di dalam Tuhan. Kenapa kok penting? Karena dengan berada dalam sebuah persekutuan, kita yang lemah akan ada orang yang menguatkan kita. Ketika kita sedih, ada yang menghibur. Ketika tidak ada pengharapan, ada orang yang akan mengingatkan kita akan pengharapan yang nyata dalam Kristus Yesus. Bahkan ketika kita kuat, kita juga menguatkan orang lemah sehingga kita semakin kuat. Sungguh suatu kesempatan dan anugerah Tuhan yang luar biasa untuk dapat ada dalam persekutuan. Jadi kalau kita bersekutu, ingat persekutuan kita harusnya persekutuan Kristen yang tenanan. Karena banyak persekutuan yang tidak Kristen, pakai nama Kristen tapi tidak Kristen. Persekutuan penekanannya kepada arisan. Jadi ketika kita bersekutu sungguh-sungguh, Efesus 4 ayat 14 sampai 16, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Jadi ada pengajaran yang mendewasakan, saudara. Ya banyak, yang meningkatkan pengetahuan, pemahaman, supaya kita terapkan, sehingga kita menjadi orang yang dewasa. Sekarang ini banyak orang kaya yang pengennya sekolah Alkitab bagus, tapi sekolah Alkitab bolong-bolong hanya setengah tahun, 6 bulan, terus jadi pendeta, saudara. Dia tidak tahu hukumnya, dia tidak tahu haknya dan tanggung jawabnya, sehingga berkali-kali keliru. Sekali ditegur, 2 kali ditegur. Apakah terus-menerus akan ditegur? Enggak, pasti akan berhadapan dengan hukum. Sudah dikasih tahu kalau nikah itu satu bujang, satunya bujang. Ini bujangnya bujang gelut. Gelutnya kenapa? Lagi ngurus surat cerai, belum putus sudah nikah lagi. Pendetanya goblok lagi, dinikahkan, saudara. Saya ngomong ini karena ada, saudara, bukan karena tidak ada. Bahkan ada seorang suami yang sudah punya anak 2, pisah sama istrinya. Ada seorang istri punya anak 2, pisah dengan suaminya. Datang ke pendeta minta dinikahkan. Bisa enggak? Enggak bisa, saudara. Tapi saya sudah 10 tahun bisa. Nah, bukan dengan sendirinya itu akan terpisah, enggak. Hukum tetap hukum, saudara.
Dia datang ke sini minta supaya dinikahkan. Saya tidak bisa. Orang Semarang datang ke sini minta dinikahkan. Nah sekarang tinggal di Jakarta, KTP Jakarta. Ya saya suruh ngurus surat-suratnya, tapi tidak bisa. Ya minta tolong bongkokan saja sama Pak Barbila. Tidak bisa, saudara bingung kasih di dalam Tuhan. Bahkan dia ngomong, kira-kira habis berapa tuh Pak Barbila? Saya sanggup. Terserah saja sama Pak Barbila, mau berapa? Berapa juta? Boleh, nanti saya siapkan. Gak bisa, saudara-saudara. Iya kan? Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kedelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kabar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudaraku yang terkasih, jadi di sini yang namanya bersekutu bukan hanya datang dengar, datang duduk dengar cukup. Nah, kita harus terlibat, saudara yang terkasih. Dan untuk saat-saat ini gereja akan mengalami kesulitan untuk dipakai kalau anggota-anggotanya itu tidak bisa bersekutu dengan baik, tidak bisa bersatu dengan baik. Saudara yang kasih, persekutuan adalah wadah kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial untuk menemukan bagaimana Tuhan begitu nyata di kehidupan saya dan orang lain juga. Dia mau menjadi begitu nyata dalam kehidupan kita. Persekutuan juga adalah tempat di mana kita saling melengkapi, seperti tubuh yang terdiri dari berbagai anggota yang memiliki fungsi dan karunia yang berbeda-beda. Dan sudah seharusnya satu anggota tubuh memperhatikan anggota tubuh yang lain, seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, bukan menjerumuskan. Saudara ini kasih, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Selama pandemi ini, banyak orang hanya memperhatikan coronavirus tanpa memperhatikan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Saya yakin ayat firman-Nya tidak pernah kalah dengan corona. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, cukup banyak saksi-saksi yang hidup yang ketika kena corona mereka dekat dengan Tuhan dan Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Tuhan menolong secara ajaib. Mungkin secara analisa dokter akali manusia tidak bisa menerima, tapi saya percaya kasih setianya itu tidak pernah berubah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Dan langkah yang kelima adalah latihlah dirimu beribadah dengan berbuat baik. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka dosa kita diampuni. Dan itu bukanlah titik atau akhir dari kehidupan kita, tetapi itu adalah koma, saudara, untuk melanjutkan kehidupan kita pada sebuah kehidupan yang baru, yang berdampak positif kepada orang lain. Kita bisa memberikan dampak yang lebih dengan berbuat baik. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ibadah yang sejati menurut ini yang mengandung janji itu ada 5. Saudara, 5 itu apa saja? Latihlah dirimu beribadah dengan membaca firman Tuhan. Dalam hal ini mujizat Allah terjadi. Latihlah dirimu beribadah dengan berdoa. Ada keajaiban, ada kesembuhan. Latihlah dirimu beribadah dengan menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Yang keempat, latihlah dirimu beribadah dengan bersekutu. Dan yang terakhir, latihlah dirimu beribadah dengan berbuat baik. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita akan nyanyi dan kita berdiri untuk masuk di dalam doa. Kita menyanyikan satu lagu yang mengatakan indah rencanamu Tuhan.